Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Depok memastikan musyawarah kota ke-6 segera digelar dalam waktu dekat. Agenda strategis organisasi ini kini memasuki tahap pemantapan, setelah rapat pleno resmi menetapkan struktur kepanitiaan Mukota 6. Rapat yang digelar di Balai Sarmili, Sukma Jaya, pada Jumat 1 Mei 2026 itu turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Dewan Kehormatan Haji Sarmili, serta Ketua Dewan Pertimbangan Jack Tobing serta para pengurus Kadin Kota Depok. Ketua Kadin Depok, Edmond Johan, menegaskan pembentukan panitia Mukota merupakan hasil tindak lanjut koordinasi dengan Kadin Jawa Barat. Dalam rapat tersebut, struktur steering komite dan organizing komite disepakati sebagai fondasi utama pelaksanaan Mukota 6. Deden Firmansyah ditetapkan sebagai Ketua Steering Komite, sementara Abdul Haris dipercaya sebagai Ketua Organizing Komite. Keduanya akan segera ditetapkan secara resmi melalui surat keputusan, sebelum dilaporkan ke Kadin Jawa Barat. Edmond menegaskan, seluruh proses Mukota akan berjalan sesuai mekanisme organisasi dan arahan Kadin Jawa Barat. Ia juga memastikan, proses pencalonan Ketua Kadin Depok akan dibuka secara transparan, dengan persyaratan ketat, mulai dari pengalaman organisasi, kepemilikan KTA, hingga rekam jejak yang baik. Di tengah dinamika organisasi, Edmond menepis isu adanya dualisme kepengurusan di tubuh Kadin Depok. Ia menegaskan, Kadin Depok tetap solid dalam satu kepengurusan yang sah sesuai keputusan organisasi. Kota Kadin ke-5 memutuskan kepanitiaan. Ketua EC-nya adalah Pak Deden Firmansyah dan Ketua OC-nya ada Pak Abdul Haris dan Sekretarisnya OC adalah Pak Dendi dan Sekretaris EC adalah Pak Habib Reza. Mudah-mudahan dengan susunan lengkap nanti masing-masing EC dan OC akan melengkapkan dan nanti akan kami SK-kan sekaligus akan kami laporkan ke Kadin Jawa Barat. Berdasarkan hasil rapat koordinasi tanggal 29 Januari di Kadin Jawa Barat, itu kalau nggak September, karena berdasarkan SK Pak Cucu itu hasilnya habisnya November, atau 2 bulan sebelumnya atau 2 bulan sesudahnya. Namun tahapan-tahapan itu kami selaku Kadin Kota Depok harus selalu berkoordinasi dengan Kadin Jawa Barat. Bang, apakah pembentukan SCOC ini untuk mempertegas kepengurusan Kadin di Depok ini memang, Bang? Ya, memang ini adalah arahan sebelumnya yang kami dapat dari rapat 29 Januari. Kalau kemarin itu kan hanya penundaan pengukuhan sebetulnya. Jadi karena arahan dari beberapa pengurus Kadin Jawa Barat kami harus tetap berjalan. Apa tahapan-tahapan proses itu nanti kita juga buka pendaftaran bagi calon yang mau daftar calon ketua Kadin ke depan, kami akan umumkan dan ada beberapa persyaratan nanti dipenuhi oleh para Kadin itu nanti diproses oleh Pak Deden selaku ketua EC, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Mudah-mudahan Kadin Depok di bawah kepemimpinan saya ini sesuai dengan aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga Kadin, yaitu Undang-Undang 187 dan Kepres 12 tahun 2022. Dari kubu sebelah sudah membentuk SCOC juga. Apakah dari Abang Miftah itu sudah domisioner. Miftah itu sudah mundurkan diri. Dan audiensi dia kemarin dengan Padel itu tidak resmi. Itu yang mengatakan petinggi Kadin Jawa Barat yang mengatakan. Kepada kami disampaikan. Jadi petinggi Kadin Jawa Barat pada saat audiensi kemarin Miftah dengan Padel itu tidak resmi. Artinya saya nggak tahu juga yang awal tidak resmi dilakukan pada audiensi tersebut. Apakah kesempatan ini terbuka juga untuk kubu lawan gitu? Saya tidak ada kubu-kubu. Kadin Kota Depok adalah hanya satu adalah Kadin yang berdasarkan rapat pengurus harian tanggal 3 Desember berdasarkan aturan main daripada undang-undang Kadin. Bang, kalau persyaratan untuk menjadi calon ketua itu seperti apa? Yang pertama dia pernah pengurus memiliki SK pengurusan Kadin. Yang kedua dia punya KTA Kadin. Dan yang ketiga tentu dia taat dan patuh terhadap organisasi.
Kalau yang sudah melanggar, yang catat hukum, apalagi sudah berurusan dengan aparat kepolisian atau pernah melakukan tahapan-tahapan tidak menjaga nama baik kredibilitas Kadin, tentu tidak mungkin. Karena seorang pimpinan Kadin itu sebagai panutan kepada anggotanya dan mampu berkomunikasi dengan pemerintah daerah tentunya. Minimal komunikasi yang harmonis lah. Sinergi dan kemitraan itu betul-betul dilakukan. Dan alhamdulillah kepengurusan kami sangat direspon oleh pemerintah daerah maupun para politisi yang ada di Kota Depok. Sementara itu, Ketua SC Mukota 6 Abdul Haris menekankan pentingnya pendataan ulang anggota sebagai bagian krusial persiapan Mukota. Langkah ini dilakukan untuk memastikan validitas hak suara dalam proses pemilihan ketua. Saat ini, jumlah anggota Kadin Depok tercatat ratusan orang, dan berpotensi bertambah seiring aktivasi anggota yang sebelumnya tidak aktif. Itu bahan-bahan itu sudah ada, tapi sekarang kan persyaratan muskap itu kan rapim. Rapim itu kita utamakan dulu lah kan. Untuk bagan dan semua sudah ada, tinggal pematangan aja, tinggal disesuaikan eranya sekarang, gitu kan. Apa yang dibutuhkan dan apa yang harus jalan di depan seperti itu aja. Ada pendataan anggota Kadin lanjutan mana yang aktif, yang nggak aktif? Oh pasti, pendataan itu sangat penting, ya kan? Karena dengan pendataan itu kan syarat untuk ibaratnya menyoblos semua serta lagi. Berapa sih Bang anggota Kadin yang aktif sekarang? Sekarang berapa tuh? Oh ya, Ya mungkin ya. mungkin 200. Itu baru ini ya? Baru. Kalau syarat yang anggota yang bisa punya hak suara itu nanti seperti apa aja Bang? Ya tentu kan memiliki KTM memang itu salah satu ya. Tadi sudah disampaikan oleh ketua. Mungkin tambah-tambahan ini nanti kita bahas. Tambah-tambahannya ya. Kan dia terjual itu kan dia pernah menjadi pengurus. Apa nanti kita apakah dari situasinya akan kita buka secara umum? Memang disesuaikan persyaratan itu akan kita distribusikan oleh jabatan itu. Di sisi lain, Ketua OC Mukota 6 Deden Firmansyah menegaskan komitmen panitia untuk menyelenggarakan Mukota secara profesional, terbuka, dan sesuai aturan organisasi. Alhamdulillah kan hari ini kan memang kita sudah terlaksana pleno ya terkait dengan kegiatan perhelatan Mukota Kadin yang insya Allah mungkin dilaksanakan bulan September ya. Jadi tadi ketua sudah mengarahkan cara kita bermukota itu gimana caranya bisa merangkul semua anggota Kadin yang memang yang tidak aktif menjadi aktif. Saya sebagai Ketua SC dimandatkan oleh Ketua Kadin Bapak Ketua sebagai Ketua SC ya teman-teman terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah percaya kepada saya untuk melaksanakan Mukota Kadin secara benar, secara rule-nya itu on the track-nya adalah ADRT dan PU. Jadi ya saya sebagai Ketua SC Mukota Kadin 6 yang ke-6 ya itu membuka luas nanti akan membuka luas rekan-rekan atau teman-teman pengurus Kadin yang ingin mencalonkan sebagai ketua Kadin. Ayo sama-sama kita membangun Kadin ini yang dimana alhamdulillah secara walaupun hanya beberapa bulan kepengurusan Pak Edmond, tapi kan mungkin teman-teman media sudah bisa melihat atau teman-teman pengurus sudah melihat kedekatan kami dengan pemerintah Kota Depok. Maksudnya banyak kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Depok juga Kadin ikut di dalamnya. Maksudnya dari situ juga Kadin itu seksi ya Bang nanti untuk buat Mukotanya sendiri ya Bang. Iya. Akan makin banyak nanti calon-calon yang akan hadir atau muncul di sini ya Bang. Ya, harusnya sih gitu ya. Harusnya juga teman-teman pengusaha yang care atau peduli pada Kadin yang tadi saya bilang rekan-rekan yang memang tidak aktif, ayo kita bangun Kadin lagi nih. Alhamdulillah syukurilahnya kan pemerintah Kota Depok sudah membuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya bahwa pengusaha yang ada di bawah naungan Kadin, ayo kita bangun Depok maju bersama-sama kan itu namanya. Mukota ke-6 Kadin Depok juga diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui proses yang terbuka dan terstruktur, Kadin Depok menegaskan komitmennya untuk melahirkan kepemimpinan baru yang lebih solid, profesional, dan adaptif terhadap tantangan ekonomi ke depan, khususnya dalam memperkuat sektor UMKM dan pelaku usaha lokal di Kota Depok. 2, 3.